Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifia Alfianika dengan NPM 20116310500049. Saya dari kelas 3E, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Peneliti Bank Dunia, Ritya Afkar, menilai bahwa kualitas guru di Indonesia rendah berdasarkan hasil survei yang pihaknya lakukan pada 2020. Hal itu disampaikan Ritya dalam rilis survei Bank Dunia terkait learning loss akibat pandemi COVID-19 di Indonesia selama 1,5 tahun terakhir. Dia menyebut rendahnya kualitas guru RI itu mulai dari kompetensi dan kemampuan mengajar. Tak hanya itu, Ritya juga mengungkapkan bahwa sebanyak 53% siswa di kelas 4 sekolah dasar tak memiliki buku pelajaran. Kemudian ada 29% kelas yang disurvei tidak memiliki standar minimum pembelajaran oleh guru. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai supervisi pendidikan, kita harus memahami terlebih dahulu nih apa itu konsep dasar dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membina sumber daya manusia yang ada pada pelaksanaan pendidikan, yaitu seorang guru, untuk ditata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, di mana tujuan yang telah ditetapkan itu sesuai dengan kesepakatan bersama dan dijalankan oleh seorang supervisor pendidikan, yaitu pengawas dan juga kepala sekolah. Adapun kebijakan supervisi pendidikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 pada tanggal 28 Maret 2009 yang mengisyaratkan tentang standar yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah ataupun madrasah. Dari konsep dasar dan juga kebijakan yang telah disebutkan tadi, kita jadi tahu nih mengenai tujuan dari supervisi pendidikan itu sendiri, di mana tujuan utama supervisi pendidikan adalah memperbaiki sistem pengajaran dengan mengembangkan proses belajar mengajar guru di sekolah melalui pembinaan dan juga peningkatan profesi mengajar. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup supervisi pendidikan, di mana ruang lingkup supervisi pendidikan ini terdiri dari dua unsur, yaitu unsur personal dan juga unsur operasional. Unsur personal dari supervisi pendidikan terdiri dari kepala sekolah, pegawai tata usaha, guru, dan juga siswa. Sedangkan unsur operasional dari ruang lingkup supervisi pendidikan terdiri dari kurikulum, administrasi, dan juga sekolah dengan pihak lainnya, di mana sekolah dengan pihak lainnya ini terdiri dari sekolah dengan sekolah lain, kemudian sekolah dengan kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan murid, guru dengan murid, kepala sekolah dengan wali murid, dan juga guru dengan wali murid. Nah, pada tanggal 13 Oktober tahun 2021, saya melakukan observasi di salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Karawang. Nama sekolah itu adalah SMPIT Al-Istiqomah Islamic Global School. Gambaran sekolahnya bisa kalian lihat di samping. Untuk identitas dari sekolah tersebut, di sini sekolah SMPIT Al-Istiqomah Global School ini masih berstatus swasta, karena emang dibangunnya itu baru dibangun pada tahun 2014, jadi termasuk masih baru ya. Identitas satuan pendidikan dari SMPIT Al-Istiqomah Global School. Nama sekolah SMPIT Al-Istiqomah Islamic Global School dengan NPSN 70003629 yang beralamat di Dusun Karanganyar RT 034 RW 010 dengan kode pos 41371, berada di Desa Duren, Kecamatan Pari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Status sekolah swasta dan untuk waktu penyelenggaraan belajar itu seharian penuh dari jam 6 sampai jam 4 ya, dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Karena emang sekolahnya ini berbasis pesantren gitu. Jadi di paginya itu belajar agama, kemudian di siang harinya itu belajar mengenai pendidikan umum, seperti itu. Nah, untuk dokumen dan perizinan dari sekolah tersebut bisa kalian lihat di gambar. Sekolah ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan dengan nomor SK, tanggal SK pendirian, nomor SK operasional, dan tanggal SK operasional yang telah dicantum.
visi dan misi dari SMP ITL Istiqomah Islamic Global School, di mana visi sekolahnya ini menjadi sekolah unggul yang mencetak generasi hebat berhati nurani. Dengan misi sekolah ini, yang pertama itu menumbuhkan semangat keunggulan pada seluruh warga sekolah, yang kedua menumbuhkan semangat dalam membaca dan menghafal Al-Quran, yang ketiga menyelenggarakan kegiatan penumbuhan karakter Qurani, yang keempat mendorong siswa mengenali potensi dirinya untuk meningkatkan motivasi berprestasi, yang kelima membudayakan nilai-nilai dan kebiasaan Islami dalam kehidupan sehari-hari, yang keenam membiasakan penggunaan bahasa Inggris dan juga Arab ketika pembelajaran berlangsung, kemudian yang terakhir melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis student-centered learning dengan pendekatan yang menyenangkan dan juga bersahabat. Kita memiliki profil objek utama yang diobservasi, di mana pada tanggal 13 Oktober tahun 2021, saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah yang ada di sekolah SMP IT Al-Istiqomah Islami Global School. Dan nama kepala sekolah tersebut adalah Bapak Irwanto Firmansyah. Implementasi dari observasi yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan, dapat kita simpulkan bahwa penyusunan program supervisi pendidikan dilaksanakan oleh kepala sekolah, di mana dalam penyusunan program supervisi pendidikan, kepala sekolah melibatkan wakil kepala sekolah dan juga guru. Bapak Irwan Firmansyah, selaku Kepala Sekolah SMP IT Al-Istiqomah Islamic Global School mengatakan, Kepala Sekolah merencanakan pelaksanaan supervisi pendidikan terhadap guru-guru minimal 1 kali dan juga 2 kali dalam setahun. Untuk jadwal pelaksanaan supervisinya itu adalah pada awal dan juga akhir semester. Dari data yang telah didapat, ada beberapa tipe supervisi pendidikan, di antaranya tipe inspeksi, tipe License Fire, tipe Forsive, dan juga tipe Training Boardage. Nah, tipe inspeksi ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang autokratis, di mana tipe ini itu biasanya mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain. Sedangkan untuk tipe yang kedua, yaitu tipe License Fire, tipe ini itu kebalikan dari tipe yang pertama. Kalau dalam supervisi inspeksi itu bawahan diawasi secara ketat dan harus menurut perintah atasan, pada tipe ini pegawai dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Misalnya, guru boleh mengajar sebagaimana yang mereka inginkan, baik dalam pengembangan materi, metode pembelajaran, dan juga hal yang lainnya. Kemudian tipe yang ketiga ini ada tipe Forsive. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi. Sifatnya itu memang memaksakan kehendaknya. Apa yang diperkirakannya itu sebagai sesuatu yang baik, meskipun itu tidak cocok dengan kondisi kemampuan pihak yang disupervisi, tetap saja pihak yang disupervisi itu dipaksakan harus melakukan program yang diinginkan si supervisor tersebut. Selanjutnya ini ada tipe training. Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan juga bimbingan. Nah, tipe ini nih biasanya disenengin juga nih sama guru-guru, karena ada hal yang positif dari tipe ini. Hal positif dari supervisi tipe ini yaitu guru dan staf itu selalu mendapatkan latihan dan juga bimbingan dari kepala sekolah. Namun, di balik sisi positifnya tersebut juga terdapat sisi negatif. Sisi negatifnya itu kurang adanya kepercayaan pada guru dan juga karyawan bahwa mereka itu sebenarnya mampu mengembangkan diri tanpa harus selalu diawasi oleh supervisor. Hasil wawancara yang telah saya lakukan di SMP IT Al-Istiqomah Islamic Global School ini menggunakan tipe demokratis sebagai pelaksanaan supervisi pendidikan. Di mana tipe demokratis ini selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini itu juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya di seorang pemimpin saja, tetapi tanggung jawabnya itu juga didistribusikan atau didelegasikan kepada para anggota atau warga sekolah lainnya sesuai dengan kemampuan dan juga keahliannya masing-masing. Di SMP IT Al-Istiqomah Islamic Global School ini memiliki 3 jenis supervisi pendidikan dengan tipe demokratis seperti berikut. Yang pertama,
pertama, supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada para guru dan karyawan sekolah terhadap pembelajaran atau kinerja yang dilakukannya. Waktu pelaksanaan supervisi ini tidak ditentukan, di mana waktu supervisi ini mengalir, dilakukan sehari-hari dan pemantauannya itu intensif diberitahukan dalam 1 minggu, namun dengan waktu yang tidak ditentukan pula. Ketidaktentuan waktu pelaksanaan supervisi ini dimaksudkan agar guru itu siap dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, ada supervisi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang pada sekolah. Supervisi ini dilakukan pada setiap 1 atau 2 bulan sekali dengan waktu yang tidak ditentukan pula. Pelaksanaannya dilakukan dengan melakukan pemantauan kegiatan pembelajaran dan pengecekan rancangan pembelajaran seperti RPP, silabus, dan juga dokumen lainnya. Yang terakhir adalah supervisi yang dilakukan oleh wali kelas pada masing-masing siswa dan orang tua siswa dengan bentuk kegiatan home visit atau silaturahmi ke rumah orang tua siswa. Nah, supervisi ini dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan dijadwalkan wali kelas mengunjungi sekitar 2 atau lebih rumah siswa untuk bersilaturahmi pada wali murid. Home visit ini dilakukan dengan perbincangan mengenai bagaimana karakter atau masalah apa yang sedang dihadapi siswa di sekolah maupun di rumah. Nah, di gambar tersebut itu merupakan gambar ketika SMP ITL Istiqomah Islamic Global School ini melakukan supervisi. Ini ada langkah supervisi pendidikan. Yang pertama itu melaksanakan pertemuan sebagai pendahuluan. Setelah itu melakukan perencanaan oleh guru dan juga supervisor dengan membuat perencanaan pelaksanaan observasi secara bersamaan. Setelah membuat perencanaan, melakukan pelaksanaan pelatihan dengan mengajar dan juga observasi. Setelah itu melakukan analisis data dan terakhir itu melakukan diskusi dengan memberikan umpan balik. Berikut ini merupakan hasil pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, bisa kalian lihat ya, formatnya itu kira-kira seperti ini. Untuk pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru. Kesimpulan yang didapatkan hari ini bahwasanya supervisi pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan, di mana setelah kita ketahui tujuan utama supervisi pendidikan adalah untuk memperbaiki sistem pengajaran dengan mengembangkan proses belajar mengajar guru di sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang telah menonton dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.